Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Muhammad Bilal. Saya akan menceritakan tentang Perang Salib yang ketiga, di mana di perang ini ada spekulasi, yaitu munculnya perdamaian antara kaum muslimin dan kaum Kristen. Setelah serangkaian kekalahan yang dialami oleh pasukan Eropa pada Perang Salib II, seorang pemimpin besar pasukan Muslim pun muncul ke permukaan. Ia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya mencuri perhatian banyak pasukan Kristen Eropa karena berhasil mengalahkan banyak pasukan dari pihak mereka, yang mengakibatkan mereka gagal dalam misi Perang Salib kedua. Pada masa awal pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Mesir, ia sukses menyatukan dua wilayah besar, yaitu Syria dan Mesir. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi seorang pemimpin yang baru, mengingat kedua wilayah itu sejak ribuan tahun lalu memiliki hubungan yang kurang harmonis. Ketika itu, Syria dipimpin oleh dinasti Zengid, sedangkan Mesir dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah. Pasukan Syria dan pasukan Mesir yang sukses disatukan di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi diarahkan untuk menghentikan dominasi negara-negara Kristen yang ada di kawasan Asia Kecil. Misi Salahuddin Al-Ayyubi tersebut dapat dikatakan sukses besar karena mereka berhasil merebut wilayah Yerusalem dari tangan pasukan Salib pada 1187. Hal ini yang lantas kemudian memicu berkorbannya Perang Salib ketiga, yang berlangsung pada 1189 sampai 1192. Berita mengenai jatuhnya wilayah Yerusalem ke tangan pasukan Muslim telah menyebar di daratan Eropa. Ketika itu Raja Henry II dari Inggris dan Raja Philip Agus dari Prancis bersepakat untuk menghentikan perselisihan di antara kedua kerajaan besar itu, demi menyatukan kekuatan untuk merebut kembali wilayah Yerusalem. Namun, pada tahun 1189, Raja Henry II meninggal dunia, dan kepemimpinannya pasukan Inggris dialihkan kepada Richard I, yang dikenal dengan julukan Richard the Lionheart. Selain aliansi antara Inggris dan Prancis, Kerajaan Romawi Suci di Jerman, pimpinan Frederick Barbarossa, juga berencana ikut serta dalam misi Perang Salib ketiga. Tetapi sayangnya, Frederick Barbarossa yang telah lanjut usia gagal mencapai wilayah Yerusalem karena ketika melintasi wilayah Anatolia pada 10 Juni 1190, ia mengalami kecelakaan hingga tenggelam di sungai. Meninggalnya pimpinan pasukan Romawi Suci itu membuat sebagian besar pasukannya memutuskan untuk kembali ke Jerman. Dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, pasukan Salib pimpinan Raja Philip Agus langsung menyerang wilayah kerajaan Yerusalem. Setelah melalui serangkaian peperangan yang sangat berat, akhirnya pasukan Salib Prancis dapat merebut kota Akko dari tangan pasukan Muslim. Namun akibat dari pertempuran besar itu, persediaan senjata dan logistik pasukan Prancis sudah sangat terkuras, sehingga jika ada
serangkaian dari pasukan Muslim. Mereka tidak akan dapat bertahan. Akhirnya pasukan Prancis memutuskan untuk mundur dan pergi meninggalkan Yerusalem pada Agustus 1191. Berbeda dengan pasukan Prancis, pasukan Inggris pimpinan Richard memutuskan untuk melakukan pengepungan ke wilayah kerajaan Yerusalem. Richard berkeinginan untuk merebut secara total kerajaan Yerusalem dari pihak Muslim pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi misi Richard tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi memperlihatkan pertahanan yang sangat kokoh. Hampir tidak ada celah untuk pasukan salib melancarkan serangan mereka. Upaya demi upaya yang dilakukan oleh pasukan salib Richard malah mengakibatkan kerugian logistik bagi mereka sehingga mereka kesulitan untuk bertahan di wilayah Yerusalem. Pada 2 September 1192, kedua pimpinan besar pada perang salib yaitu Salahuddin dan Richard memutuskan untuk melakukan sebuah perjanjian. Ketika itu pihak pasukan salib bersedia memberikan kendali atas Yerusalem pada Salahuddin, tetapi dengan syarat otoritas Muslim di Yerusalem harus memberikan akses kepada para pedagang dan peziarah Kristen yang hendak mengunjungi tanah suci mereka. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua pihak, Richard menarik mundur pasukan salib Inggris untuk pergi meninggalkan wilayah Yerusalem. Pada 2 Oktober 1192, dalam perang salib ketiga, pasukan salib Eropa menang dan berhasil mempertahankan dan merebut wilayah di Siprus dan pesisir Syria. Namun mereka gagal dalam misi utama, yaitu berkorbannya perang salib ketiga dan merebut wilayah Yerusalem. Dan dalam peristiwa ini dapat diambil hikmahnya, yaitu pertama, bertempur dalam medan peperangan atau jihad selalu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang panjang serta matang. Yang kedua, keyakinan akan pertolongan Allah pada hambanya yang berjuang menegakkan Islam adalah faktor terpenting dari sekian banyak faktor penentu kemenangan kaum muslimin dalam perang ini. Yang ketiga, sabar menjalani serangkaian persiapan, perencanaan, dan peperangan yang memakan waktu lama juga menjadi faktor penentu kemenangan kaum muslimin pada perang salib. Yang keempat, perbaikan dan persatuan di tubuh kaum muslimin menjadi syarat mutlak keberhasilan setiap langkah dakwah dan jihad dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, penaklukan Baitul Maqdis adalah sebuah kemenangan yang mendekati kesempurnaan tanpa terlalu banyak korban dan darah yang tertumpah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.